Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas riset operasi A akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang optimasi memaksimalkan keuntungan produksi batik Lampung menggunakan metode simplex. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofia Nur Aini dengan NIM 221810101088 dan teman saya. Saya Dea Amelia Vega dengan NIM 2218 10 10 10 10. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengetahui apa sih riset operasi itu. Nah, riset operasi itu merupakan suatu prosedur yang telah tersusun untuk mencari kebenaran akan masalah. Sedangkan operasi merupakan tindakan-tindakan yang diterapkan pada masalah tersebut. Jadi, riset operasi ini merupakan alat bantu pengambilan keputusan optimal dalam penyusunan model suatu sistem. Nah, untuk slide selanjutnya, kita akan mengetahui tentang pengertian apa sih program linear itu. Jadi, program linear ini merupakan suatu metode matematis yang berkarakteristik linear dan digunakan untuk pencarian suatu penyelesaian optimal dengan cara memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan terhadap suatu kendala. Jadi di dalam program linear ini terdapat tiga elemen penting. Yang pertama itu ada variabel keputusan, yang kedua ada fungsi tujuan, dan yang ketiga itu ada pembatasan atau yang disebut dengan fungsi kendala. Nah, untuk slide selanjutnya ini kita akan mengetahui beberapa istilah yang ada dalam program linear. Yang pertama ini ada istilah variabel keputusan. Nah, variabel keputusan ini merupakan variabel yang mewakili pilihan atau keputusan yang harus diambil dalam sebuah masalah optimasi. Nah, jadi variabel keputusan ini mempengaruhi hasil dari fungsi tujuannya. Sedangkan yang kedua itu ada istilah fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan sendiri itu merupakan fungsi matematika yang ingin dioptimalkan dalam suatu masalah optimasi. Jadi, fungsi tujuan ini biasanya merupakan fungsi linier yang tergantung pada variabel keputusannya. Untuk yang ketiga ini ada istilah batasan atau yang biasa disebut dengan fungsi kendala. Nah, jadi batasan ini merupakan syarat atau kendala yang harus dipenuhi dalam penyelesaian masalah optimasi. Jadi batasan ini biasanya itu berbentuk persamaan atau pertidaksamaan yang melibatkan variabel keputusannya. Jadi fungsi kendala ini berhubungan sama variabel keputusan gitu. Untuk selanjutnya ini ada istilah variabel slack. Nah, variabel slack ini merupakan variabel tambahan yang dimasukkan dalam persamaan batasan. Yang fungsinya itu untuk mengubah batasan dari bentuk pertidaksamaan jadi bentuk persamaan gitu. Jadi variabel slack ini menunjukkan selisih antara nilai yang diizinkan eh, oleh batasan dan nilai aktual dari variabel keputusannya. Jadi variabel slack ini itu biasanya bernilai positif ataupun nol, yang menunjukkan seberapa banyak kelonggaran yang tersisa itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu tadi kan sudah dijelaskan untuk riset operasi dan program linear. Nah, untuk memecahkan suatu permasalahan dalam program linear, biasanya itu ada beberapa metode, seperti metode grafik. Tapi untuk sekarang ini kita menggunakan metode simplex. Jadi dengan judul kita yang tadi, yaitu untuk permasalahan batik Lampung, kita akan pecahkan dengan metode simplex. Untuk metode simplex ini digunakan jika terdapat dua atau lebih variabel keputusan. Untuk mengenal lebih jauh, jadi metode simplex ini merupakan metode yang menggunakan pendekatan tabel simplex sebagai penentu nilai variabel keputusan optimal yang didapat dengan melakukan iterasi secara berulang. Jadi kita melakukan iterasi sampai tercapai hasil yang optimal terhadap tabel simplex hingga ditemukan nilai yang optimal.
Nah, untuk slide selanjutnya yaitu metode simplex. Nah, sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan untuk riset operasi dan program linear itu sendiri. Nah, untuk menyelesaikan suatu program permasalahan dalam suatu program linear itu ada beberapa metode. Kayak salah satu contohnya itu metode grafik, tapi untuk kali ini kita menggunakan metode simplex. Biasanya metode simplex ini digunakan untuk dua atau lebih variabel keputusan. Untuk definisi dari metode simplex sendiri, yaitu merupakan metode yang menggunakan pendekatan tabel simplex sebagai penentu nilai variabel keputusan optimal yang didapat dengan melakukan iterasi secara berulang. Iterasi dilakukan secara berulang terhadap tabel simplex hingga ditemukan nilai yang optimal. Jadi kita lakukan iterasi sampai tercapai hasil yang optimal itu menggunakan tabel simplex. Untuk slide selanjutnya, untuk langkah-langkah penyelesaian dari metode simplex sendiri, itu ada beberapa langkah. Untuk yang pertama yaitu bentuk standar. Jadi kita mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan menjadi bentuk standar, serta menambahkan variabel select, yang mana kita notasikan sebagai S. Lalu yang kedua, tabel simplex. Kita menyusun persamaan-persamaan. Jadi persamaan dari fungsi tujuan dan batasan-batasan tadi kita masukkan ke dalam tabel simplex. Untuk yang ketiga yaitu kolom kunci. Jadi kita memilih kolom kunci dengan cara memilih kolom yang memiliki nilai pada garis fungsi tujuan itu bernilai negatif dengan angka terbesar atau biasa kita sebut pivoting. Lalu untuk keempat yaitu sama, yaitu baris kunci. Jadi kita memilih baris kunci dengan cara memilih baris yang memiliki RHS positif dengan angka terkecil. Nah, untuk langkah berikutnya, yaitu langkah kelima, yaitu kita akan meng-OBE atau kita akan mengubah nilai-nilai baris kunci yang tadi sebelumnya pada langkah keempat itu. Selain kita mengubah nilai pada baris kuncinya, kita juga akan meng-OBE elemen-elemen yang ada di baris kunci tersebut. Kemudian untuk langkah yang keenam, kita akan melakukan iterasi. Jadi tabel simplex itu kita akan melakukan iterasi secara berulang hingga menemukan solusi optimalnya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke contoh permasalahan dari program linear sendiri dengan metode simplex. Jadi ada suatu perusahaan batik di Lampung, yaitu Andanan Batik Lampung, itu memproduksi 3 jenis produk, yaitu batik cap atau printed batik, terus batik tulis atau handmade batik, dan shawl batik atau batik scarf. Jadi perusahaan ini ingin memaksimalkan keuntungan mereka. Berapakah jumlah optimal yang harus diproduksi dari setiap jenis batik untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan? Jadi kita menggunakan metode simplex untuk menyelesaikan masalah ini dengan mempertimbangkan fungsi tujuan dari maksimalisasi keuntungan serta fungsi pembatasan berdasarkan kapasitas kain, waktu, dan mesin yang tersedia. Nah, berikut adalah data terkait biaya produksi dan keuntungan untuk setiap produk. Jadi untuk bisa dilihat pada tabel 2 ini, untuk produk printed batik itu harga jualnya 615.000, untuk harga produksinya itu 560.000 per lusin, jadi untuk keuntungannya 55.000 per lusin. Lalu untuk handmade batik itu harga jualnya 805.000, lalu untuk biaya produksinya itu 727.000 dan keuntungannya yaitu 78.000 per lusin. Lalu yang terakhir yaitu batik scarf, itu harga per lusinnya 280.000 dan biaya produksinya 248.000 dan untungnya 32.000 per lusin. Nah, untuk tabel 3 yaitu total untuk bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi produk-produk 3 produk tadi. Jadi produk pertama yaitu printed batik, itu butuh bahan mentah 0,315 kilo dan 400 detik waktunya, itu 16 mesin. Lalu handmade batik, itu bahan mentahnya 0,350 per kilo, waktunya 650 detik, dan mesinnya itu 20 unit. Lalu untuk batik scarf,
yaitu 0,150 kilo dan waktunya 1000 detik dan mesinnya itu 10 unit. Nah, di slide ini kita akan menyelesaikan masalah yang ada di slide sebelumnya. Jadi, langkah pertama di sini kita akan menulis dulu fungsi kendala atau mengetahui dulu fungsi kendala. Jadi, kendala yang dialami oleh CV Andalan Batik Lampung ini ada 3. Yang pertama itu kapasitas kainnya, yang kedua ada waktu produksinya, dan yang ketiga itu ada pada ketersediaan mesinnya. Nah, untuk fungsi kendala ke-1 ini, kita akan menganalisis kendala yaitu kapasitas kainnya. Nah, jadi kapasitas kain keseluruhan yang tersedia untuk memproduksi 3 jenis pakaian itu ada 1.500 kilo. Nah, 1.500 kilo itu dibagi 3 jenis pakaian kan. Setiap pakaian itu berbeda-beda bagiannya gitu. Nah, untuk pertama ini ada batik cetak. Batik cetak ini kain yang tersedia itu sebanyak 0,315 kilo. Ini diketahui pada tabel di slide sebelumnya ya. Nah, jadi untuk mengetahui keseluruhan produksi dari batik cetak ini kita akan mengalihkan dengan ini 450. Nah, 450 ini adalah produksi maksimal atau target maksimal dari produksi batik ini. Jadi 0,315 dikali 450 hasilnya 141,75 kg per lusin. Nah, untuk batik tulis kain yang tersedia sebanyak 0,350 kilo. Kita juga kalikan dengan ini produksi maksimal yaitu 375 untuk batik tulis. Jadi 0,350 dikali produksi maksimalnya 375. Hasilnya 131,25 kg per lusin. Nah, untuk yang ketiga itu shawl batik. Shawl batik kain yang tersedia itu sebanyak 0,295 kilo. Kita juga kalikan dengan produksi maksimal atau target produksi untuk shawl batik yaitu 295. Jadi 0,295 dikalikan 295. Jadinya 87,025 kg per lusin. Jadi untuk fungsi kendala 1 ini didapatkan 14175 X1 ini mewakili batik cetak ditambah 131,25 X2 mewakili batik tulis ditambah 87,025 X3 mewakili shawl batik. Jadi fungsi kendalanya 141,75 X1 ditambah 131,25 X2 ditambah 87,025 X3. Nah, untuk slide ini kita akan mengetahui fungsi kendala yang kedua, yaitu mencangkup waktu produksinya. Nah, jadi untuk ketiga batik ini memerlukan waktu produksi yang berbeda-beda. Yang pertama ini kita akan mengetahui waktu produksi untuk batik cetak. Nah, untuk batik cetak ini memerlukan waktu pemrosesan atau produksi sebanyak 650 detik. Nah, tadi kan dalam satu hari ini kita memproduksi batik ini dalam satu hari kan 24 jam. Jadi 24 jam ini dijadikan detik. 24 jam jadikan detik jadi 3.600. Nah, 3.600 ini kita bagi dengan lama waktu pemrosesan batik cetak ini 650. Jadi 3.600 dibagi 650 hasilnya diubah dalam jam. Jadi 5,5 jam hasilnya. Dikalikan dengan 7,5. Nah, 7,5 ini adalah lama waktu kerjanya atau waktu maksimum untuk bekerja dalam satu hari itu 7,5 jam. Jadi 5,5 jam dikali 7,5 jam hasilnya 41,5 jam untuk memproduksi batik cetak ini. Nah, untuk kedua batik tulis.
batik tulis memerlukan waktu produksi atau waktu pemrosesan sebanyak 400 detik. Jadi sama dalam satu hari ada 24 jam, 24 jam dijadikan detik jadi 3.600 dibagi dengan waktu produksi dari batik tulis yaitu 400. Nah, hasilnya itu dijadikan jam. Jadi 9 jam. Terus 9 jam ini dikalikan dengan waktu maksimum bekerjanya dalam satu hari itu ada 7,5 jam. Dan jadi 9 dikali 7,5 hasilnya 67,5 jam untuk memproduksi batik tulis. Yang ketiga itu shawl batik. Shawl batik itu membutuhkan waktu pemrosesan itu sebanyak 1000 detik. Jadi hasilnya itu juga sama 3.600 waktu dalam satu hari itu kan dijadikan detik 3.600 dibagi dengan 1000. 1000 ini waktu pemrosesan ini hasilnya 3,6 jam dijadikan jam ya hasilnya. Terus 3,6 jam ini dikalikan dengan 7,5 jam. Nah, seperti yang dibilang sebelumnya, 7,5 jam ini adalah waktu maksimum untuk bekerja dalam satu hari. Hasilnya 27 jam untuk batik shawl. Jadi fungsi kendala yang kedua, dengan kendala waktu produksi, didapatkan 41,5 X1, yang X1 ini mewakili batik cetak, ditambah 67,5 X2, X2 yang mewakili batik tulis, dan 27 X3. X3 mewakili shawl batik. Jadi fungsi kendala kedua yaitu 41,5 X1 ditambah 67,5 X2 ditambah 27 X3. Nah, untuk selanjutnya yaitu fungsi kendala 3, di mana itu untuk kebutuhan mesin. Jadi yang pertama batik cetak. Jadi mesin yang tersedia itu 16 unit. Terus untuk batik tulis itu mesin yang tersedia itu 20 unit. Untuk yang ketiga yaitu shawl batik, yaitu mesin yang tersedia yaitu 10 unit. Maka untuk fungsi kendala ketiga yaitu 16 X1, X1 yang mana itu batik cetak, plus 20 X2, X2 itu batik tulis, plus 10 X3. X3 itu shawl batik. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita memperoleh masing-masing fungsi tujuan dan fungsi kendala atau batasan-batasan dengan perhitungan tadi dari data yang telah tersedia, maka penerapan model metode simplex itu dapat dituliskan untuk fungsi tujuannya, yaitu Z, kita notasikan sebagai Z, sama dengan 55.000 X1 plus 78.000 X2 plus 32.000 X3. Kalau untuk fungsi kendalanya, ada 3. Yang pertama 141,75 X1 plus 131,25 X2 plus 87,025 X3 kurang dari sama dengan 1.500. Untuk kedua 41,5 X1 plus 67,5 X2 plus 27 X3 kurang dari sama dengan 540. Untuk yang ketiga 16 X1 plus 20 X2 plus 10 X3 kurang dari sama dengan 175. Lalu untuk X1 plus X2 plus X3 itu kurang dari sama dengan 0. Perlu diperhatikan untuk fungsi tujuan dan fungsi kendala ini harus benar-benar untuk memahami permasalahan. Karena sebelum kita masuk ke tabel simplex, kita harus mendefinisikan atau menotasikan permasalahan-permasalahan dari soal cerita program linear itu ke dalam persamaan untuk fungsi tujuan dan batasan-batasan atau fungsi kendala. Nah, untuk slide berikutnya ini kita akan mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala tadi yang di slide sebelumnya ke dalam bentuk standar. Jadi, gimana sih cara mengubah supaya berubah menjadi bentuk standar? Yaitu dengan menambahkan variabel select. Jadi, fungsi tujuan yang awalnya Z sama dengan 55.000 X1 ditambah 78.000 X2 ditambah
32.000 X3 ini kita tambahkan dengan variable slack dengan koefisien S, yaitu S1, S2, dan juga S3. Sehingga fungsi tujuan baru yang setelah ditambahkan variabel slack akan menjadi Z sama dengan 55.000 X1 ditambah 78.000 X2 ditambah 32.000 X3 ditambah 0 S1 ditambah 0 S2 ditambah 0 S3. Jadi variabel slack yang kita tambahkan di fungsi tujuan itu ada 3, yaitu S1, S2, dan juga S3. Nah, untuk fungsi kendalanya juga sama. Kita akan tambahkan variabel slack-nya. Untuk fungsi kendala yang pertama, kita tambahkan variabel slack S1. S1. Untuk fungsi kendala kedua, kita tambahkan variabel slack S2. Dan untuk ketiga, kita tambahkan variabel slack S3. S3. Jadi, setelah penambahan variabel ini akan menjadi 141,75 X1 ditambah 131,25 X2 ditambah 87,025 X3 ditambah S1 sampai dengan 1.500. Ini untuk fungsi kendala yang pertama. Untuk fungsi kendala yang kedua, akan menjadi 41,5 X1 ditambah 67,5 X2 ditambah 27 X3 plus S2 sama dengan 540. Untuk yang fungsi kendala ketiga menjadi 16 X1 ditambah 20 X2 ditambah 10 X3 ditambah S3 sama dengan 175. Jadi perbedaan fungsi fungsi kendala sebelumnya dengan fungsi kendala yang baru ini itu terdapat di ini tandanya. Yang sebelumnya kan tandanya pertidaksamaan. Setelah kita ubah ke dalam bentuk standar, tandanya berubah menjadi persamaan. Ditambahkan dengan variabel slack-nya ini. S1, S2, dan juga S3. Nah, untuk selanjutnya, dari persamaan fungsi tujuan dan batasan atau fungsi kendala yang di slide sebelumnya, itu kita masukkan ke tabel Simplex. Jadi kita buat tabel yang isinya ada CB, CC, basis, terus RHS, rasio, dan YC min CC. Tadi kan fungsi tujuan diet sama dengan 55.000 X1 plus 78.000 X2 plus 32.000 X3 plus 0 S1 plus 0 S2 plus 0 S3. Kita masukkan ke CJ. Jadi CJ ada 55.000 untuk basisnya X1 terus 78.000 untuk basis X2, 32.000 masuk ke CJ dan X3 masuk ke basis. Lalu ada variabel slang yang masuk ke basis S1, S2, S3 dengan nilainya 0, 0, 0. Nah, kita tuliskan untuk baris basis S1 ini adalah fungsi kendala yang pertama. Jadi 141,75 X1, 13125 X2, 87,025 X3, dan plus S1. Jadi RHS ini 1.500 dari fungsi kendala pertama juga. Lalu untuk basis S2, baris S2, itu dari fungsi kendala 2, jadi 41,5 X1, 67,5 X2, 27 X3, dan S2. Jadi S1 sama S3-nya 0. Untuk RHS-nya 540 dari fungsi kendala 2 juga. Lalu untuk baris S3 itu fungsi kendala 3, jadi 16 X1, 20 X2, 10 X3, dan S3. Jadi S1 sama S2-nya 0, 0, S3-nya 1, dan RHS-nya yaitu 175 dari fungsi kendala 3 yang tadi. Untuk selanjutnya yaitu kita menghitung untuk YC min CC. Jadi ini rumusnya untuk X1, kolom X1 yaitu 141,75 dikalikan 0 plus 41,5 dikalikan 0 plus 16 kali 0 dikurangi dengan 55.000. Jadi
Untuk YJ min CJ kolom X1 yaitu minus 55.000. Lalu untuk yang kolom X2 sama, jadi 131,25 kita kalikan ke baris ke kolom CB, jadi 131,25 kita kalikan 0 plus 67,5 kita kalikan 0 plus 20 kali 0 kita kurangi dengan CJ yaitu 78.000, jadi hasilnya minus 78.000. Lalu untuk kolom X3 juga sama, jadi kita kalikan ke CB, jadi 87,025 kali 0 plus 27 kali 0 plus 10 kali 0 dikurangi dengan CJ 32.000. Hasilnya minus 32.000. Lalu untuk S1, S2, S3 juga sama. Karena ini CB dan CJ-nya 0 semua, berarti di sini hasil YJ min CJ-nya 0, 0, 0. Setelah itu kita pilih kolom pivot. Kolom pivot kita pilih karena kita permasalahannya untuk maksimasi, jadi kita pilih negatif dengan angka yang paling besar. Jadi kita pilih yang kolom X2 minus 78.000. Lalu setelah itu kita dapat menentukan rasio. Jadi rasio ini dicari dari RHS dibagi dengan kolom pivot yang telah dipilih. Jadi untuk yang S1 ini 1.500 kita bagi dengan 131,25, hasilnya 11,428. Terus 8 ini dari hasil RHS 540 dibagi dengan 67,5. Lalu untuk yang terakhir yaitu 8,75 dari 175 kita bagi 20. Nah, setelah itu kita pilih baris pivot dengan rasio yang terkecil. Yang terkecil 8, maka kita pilih yang untuk baris pivot yaitu S2. Nah, untuk jumlah RHS 0 ini dari 1.500 kita kalikan 0 plus 540 kita kalikan 0 dan 175 kita kalikan 0, maka jumlah RHS-nya 0. Nah, untuk yang selanjutnya ini kita akan iterasi dari tabel simplex yang sebelumnya. Nah, tabel simplex yang sebelumnya kan didapatkan dari fungsi tujuan dan juga fungsi kendalanya. Nah, untuk tabel ini kita akan iterasi. Tadi kan yang tabel sebelumnya yang dipilih kolom pivotnya itu kan di kolom X2. Nah, di kolom X2 itu kita jadikan baris pertama 0, baris kedua itu 1, dan baris ketiga 0 dengan cara operasi baris elementer. Nah, untuk itu kita akan OBE ya, untuk baris kedua ini. Kita jadikan 1. Kan tadi itu elemen di X2 ini kan belum 010. Nah, untuk menjadikan 010 ini kita akan menggunakan operasi OBE. Kita eksekusi dulu di baris 2. Baris 2 kan tadi dijadikan 1. Nah, untuk menjadikan 1 ini di kolom X2, maka operasinya itu B2 diper 6, diper kan 67,5. Jadi baris 2 itu yang dipakai itu baris di tabel sebelumnya ya. Baris di tabel sebelumnya. Ini 67,5. Nah, jadi baris 2 yang dipakai nge-OBE ini baris 2 yang lama, baris 2 yang sebelumnya. Jadi baris 2 yaitu 67,5 dibagi 67,5 satu hasilnya. Nah, untuk elemen yang lain juga sama. Baris 2 itu semuanya dibagi 67,5. Jadi hasil dari baris 2 yang baru itu untuk X1 0,61481, untuk X2-nya 1, untuk S3 0,4, untuk S1 0, untuk S2-nya 0,014815 dan untuk S3-nya 0. Setelah baris 2 kita eksekusi dan kita jadikan kolom pivotnya ini 1. Nah, selanjutnya kita
akan eksekusi baris ke satu dulu. Nah, baris ke satu ini kolom pivot yang dipilih tadi itu kita jadikan nol ininya. Nah, ini kita jadikan nol dengan operasi OBE di mana rumusnya itu pakai B1 min 131,25 kalikan B2. B2 baru ya. B2 baru, B2 ini. Sehingga didapatkan baris baru, baris baru. Baris satu yang baru. Yang elemennya ini. Nah, untuk baris 3 juga sama, kita OBE. Dan kolom pivot yang dipilih ini, untuk baris 3 kita jadikan 0. Dengan operasi OBE-nya, B3 min 20 kali B2. Nah, B2-nya ini kita pakai baris yang baru tadi ya. Ini, pakai yang ini. Nah, ini. Sehingga didapatkan elemen baru di baris 3 ini. Tuh. Untuk RHS-nya ini didapatkan dari operasi OBE-nya juga. Jadi RHS-nya itu ikut di OBE juga dengan rumus yang sama. Dengan rumus yang sama yang dipakai untuk nge-OBE elemen-elemen ini tadi. Itu. Sehingga RHS-nya untuk baris 1 450, untuk baris 2 8, dan untuk baris ketiga itu 15. Terus kita akan cari ZJMCJ-nya untuk memilih kolom pivotnya nantinya. Nah, untuk ZJMCJ-nya itu caranya kita kalikan. Ini kan untuk kolom X1, jadi kolom X1 dikalikan koefisien basisnya, jadi 61,05 sekian dikali 0, ditambahkan 0,61 dikali koefisien basisnya yaitu 78.000, dikalikan 3,703 dikali 0, nantinya dikurangi dengan ini 55.000. Sehingga didapatkan negatif 7.044,4. Untuk kolom X2-nya juga sama, untuk mencari ZJ min CJ-nya juga sama, yaitu dikalikan dengan koefisien basisnya. Jadi X2 0, 0 dikalikan 0, ditambahkan 1 dikali 78.000, ditambah 0 dikali 0, dikurangi dengan ini, 78.000. Hasilnya 0. Untuk X3 sama. Elemennya dikalikan dengan koefisien basis. Ini dikalikan dengan 78.000. Dan elemennya ini X3 2 dikali 0 dikurangi dengan 32.000. Hasilnya min 800. Untuk S1 juga sama. Kita kalikan satu-satu. 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 78.000 ditambah 0 dikali 0 dikurangi dengan 0 hasilnya 0. Untuk S2 juga sama, kita kalikan satu-satu. Min 1,94 dikalikan 0, 0,01 dikalikan 78.000 ditambah min 0,3 dikali 0, nanti hasilnya dikurangi dengan 0. Hasilnya 1155,5 untuk apa? Untuk kolom S2. Nah, untuk kolom S3-nya juga sama, kita kalikan satu-satu kayak tadi. Jadi 0 dikalikan koefisien basisnya, itu 0 kali 0, terus 0 kali 78.000, terus 1 dikali 0. Hasilnya 0, dikurangi dengan 0. 0. Nah, setelah ZJ-nya ketemu, kita
bisa memilih kolom pivotnya. Nah, kolom pivot ini dipilih berdasarkan angka yang terbesar. Di sini bisa dilihat angka yang terbesar itu ini kan. Jadi kita tandai. Nah, ini yang disebut dengan kolom pivotnya. Kolom pivot dari iterasi pertama. Iterasi pertamanya. Terus untuk mencari baris pivotnya, kita berpacu pada rasionya. Nah, untuk mencari rasio ini bisa dengan ini, RHS dibagi dengan kolom pivotnya. Jadi 450 dibagi 61,05, hasilnya 7,37. Untuk baris 2, 8 dibagikan 0,614, hasilnya 13,01. Dan untuk RHS yang ketiga, untuk baris 3, yaitu 15. 15 dibagi dengan 3,703, hasilnya 4,05. Tuh. Nah, di sini dapat lihat kan rasio dengan angka terkecil terdapat di baris 3. Nah, baris 3. Jadi baris 3 ditandai. Nah, ini bisa disebut dengan baris pivot. Ya, terus untuk mencari RHS, jumlah RHS itu bisa dicari dengan ini dikalikan RHS dikalikan koefisien basis. Jadi 40 kali 0 ditambahkan 8 kali 78.000 ditambah 15 dikali 0. Hasilnya 62.624.000 untuk RHS. Untuk selanjutnya, tadi kan pada iterasi pertama, YJ min CJ ini kan menunjukkan bahwa masih ada nilai negatif. Contohnya di kolom X1 itu minus 7044,44 dan di kolom X3 yaitu minus 800. Yang mana berarti solusi ini belum optimal. Perlu dilanjutkan untuk iterasi selanjutnya. Pada iterasi pertama, itu variabel dengan nilai negatif terbesar di baris YJ minus CC ini itu pada kolom X1 itu minus 7044,44. Jadi X1 itu dipilih untuk variabel yang masuk ke dalam basis di iterasi kedua nanti. Dan untuk kolom yang kita pilih atau kolom kunci itu dari rasio terkecil, yang mana itu pada basis S3. Maka variabel S3 keluar dari basis dan X1 masuk menggantikannya. Langsung saja kita ke tabel iterasi kedua. Jadi untuk baris X1 itu diperoleh, ini X1 itu diperoleh dengan membagi B3 atau baris S3 ini yang pada iterasi pertama dengan elemen X1 di baris S3. Jadi dengan ini 3,7037. Untuk membuat elemen pivot di dalam X1 ini menjadi 1. Jadi kita akan membuat pada iterasi kedua membuat X1 ini 1 dengan cara B3 dibagi 3,7037. Jadi untuk baris X2 juga sama, kita 0 dibagi 3,7037 hasilnya 0, terus 2 kita bagi 3,7037 hasilnya 0,54, 0 kita bagi 3,7037 hasilnya minus 0, terus untuk S2 minus 0,3 itu dibagi 3,7037 itu hasilnya minus 0,08, dan S3 itu 1 dibagi 3,7037 itu 0,27. Untuk RHS juga sama, jadi 15 kita bagi dengan 3,7037 hasilnya 4,050. Lalu untuk baris S1 dan X2 ini diperbarui menggunakan OBE.
Jadi agar elemen kolom X1 di baris ini menjadi 0. Kayak 0, 0. Jadi operasi yang dilakukan adalah untuk baris S1 ini itu B1 minus 61,057 dikali B3. Jadi ini 61,0556 kita kurangi dengan 61,057 ini dikali baris 3 dari iterasi kedua. Jadi baris 3 dari yang ini. Jadi dikali 1. Maka hasilnya 0. Lalu untuk yang kolom X2 sama. Jadi 0 dikurangi 61,057 dikali 0 pada baris ini, X1 ini. Jadi hasilnya juga 0. Lalu untuk X3 juga sama, 34,525 kita kurangi dengan 61,057 dikali dengan 0,54. Hasilnya 1,554,998. Lalu untuk S1, kolom S1 juga sama. 1 kita kurangi dengan 61,057 dikali dengan B3. B3-nya 0. Maka ya 1 hasilnya. Lalu S2 itu min 1,94 dikurangi dengan 61,057 dikali B3 dari ini. Minus 0,08 hasilnya 2,94. Lalu untuk S3 0 dikurangi 61,057 dikali B3-nya itu 0,27 maka hasilnya minus 16,485. Nah, untuk RHS juga sama. Jadi ikut operasi OBE. Jadi ini 450 dikurang 61,057 dikali 4,050. Hasilnya 202,71. Untuk X2 operasinya yaitu B2 minus 0,6148 dikali B3. Jadi sama kita menggunakan baris B3 atau X1 pada iterasi kedua. Jadi B2. Jadi 0,61481 dikurang 0,6148 dikali B1. 0,6148 dikali B3-nya ini kan nilainya 1. Jadi 0,6148 dikurangi 0,6148 hasilnya 0. Lalu untuk X2 sama. Jadi 1 dikurang 0,6148 dikali 0. Jadi tetap 1. Terus untuk X3 0,4 dikurangi 0,6148 dikali 0,54. Maka hasilnya 0,068. Untuk S1 itu sama juga 0 dikurangi 0,6148 dikali 0 juga ya, maka hasilnya 0. Lalu untuk S2 itu 0,01485 kita kurangi dengan 0,6148 kita kalikan dengan minus 0,08 hasilnya 0,064. Lalu S3 itu juga sama, jadi 0 dikurangi minus 0,6148 dikali B3. B3-nya 0,27 hasilnya minus 0,166. Untuk RHS-nya juga sama, di 8 dikurang 0,6148 dikali B3-nya yaitu 4,05. Hasilnya 5,51. Untuk selanjutnya yaitu mencari nilai YJ minus JJ. Jadi itu untuk rumusnya kan untuk kolom X1. Berarti kolom X1 kita kalikan CB, lalu kita kurangkan dengan CJ. 0 kali 0, 0. Ditambah 0 dikali 78, 0, 0, 0, 0. 0 juga ditambah 1 kali 55.000, 55.000. Tapi dikurang dengan 55.000, maka hasilnya 0. Untuk kolom X2 juga sama. Jadi kita kalikan X2 dengan CB, kita tambahkan untuk setiap barisnya ini, lalu kita kurangkan dengan CJ. Di 0 kali 0 plus 1 kali 78.000 plus 0 dikali 55.000 dikurang 78.000 hasilnya 0. Lalu untuk kolom X3 juga sama, 1,555
4998 kita kalikan 0 ditambah 0,08 dikalikan 78.000 ditambah 0,54 dikali 55.000 dikurangi 32.000 hasilnya 3.004. Lalu untuk S1 juga 1 dikali 0 plus 0 dikali 78.000 plus 0 dikali 55.000 dikurangi 0 maka hasilnya 0. Untuk S2 itu 2,94 dikalikan 0 plus 0,064 dikalikan 78.000 plus minus 0,08 dikali 55.000 dikurang 0 maka hasilnya 592. Lalu untuk S3 yaitu min 16 kali 485 dikali 0 plus min 0,166 dikali 78.000 plus 0,27 dikali 55.000 hasilnya 1902. Total RHS sendiri yang kuning ini itu didapatkan dari perkalian RHS dengan CB per barisnya. Jadi 02,71 dikali 0 plus 5,51 dikali 78.000 plus 4,050 dikali dengan 55.000. Nah, hasilnya itu 6,52530. Jadi pada iterasi kedua baris YC min CJ ini di akhir ini menunjukkan semua nilai ini positif atau 0 yang menandakan bahwa solusi optimal telah dicapai. Jadi nilai optimum itu diperoleh pada iterasi ini dengan RHS 652.530. Jadi karena kita itu permasalahannya maksimasi, setiap iterasi itu dikatakan baik perhitungannya ataupun bagus gitu jika total RHS dari setiap relasi ini setiap iterasi ini bertambah. Pada iterasi yang pertama kan 624.000. Nah, yang ke iterasi kedua bertambah jadi 652.530. Nah, dari presentasi kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa variabel basis dari tabel metode simplex tersebut adalah X1, X2, dan juga S1. Sedangkan non-basisnya itu ada X3, S2, dan juga S3. Di mana pada variabel X1 ini mempresentasikan batik cetak, X2 sebagai batik handmade atau batik tulis, dan juga X3 sebagai batik sekran. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa perusahaan harus memproduksi batik cetak sebanyak 4,05 lusin dan 5,51 lusin untuk batik handmade. Nah, sedangkan untuk memperoleh hasil maksimal yang diharapkan itu harus sebesar 652.530. Nah, dengan menerapkan metode simplex pada tahap awal ini dan perubahan dari model program linear, seperti menentukan batasan-batasan yang ada dan menjadikan pengembalian keputusan bisa lebih mudah dan tepat. Jadi, untuk hasil akhirnya, kita dapat mencetak atau memproduksi batik cetak itu sebanyak 4,05 lusin, X1-nya, untuk X2-nya atau bisa disebut dengan batik handmade atau batik tulis sebesar sebanyak 5,51 lusin. Nah, untuk batik shell-nya itu 0, soalnya di tabel metode simplex iterasi terakhir itu X3 nggak masuk dalam basis, jadi nilainya 0. Nah, untuk penjelasan dari materi-materi yang penyelesaian program linear untuk maksimasi permasalahan batik Lampung dengan metode simplex. Tadi kita itu menggunakan jurnal atau daftar pustaka rujukan yaitu Aldini Amar sama Ulu tahun 2021 yang berjudul Optimization of Lampung Batik Production Using the Simplex Method.
Itu jurnal dari Barekeng, yaitu jurnal ilmu matematika dan terapan. Volume 15, nomor 2, halaman 297 sampai 304. Jadi itu saja untuk penjelasan dari kelompok kami tentang penyelesaian permasalahan program linear dengan maksimasi menggunakan tabel simplex pada batik Lampung. Mungkin itu saja dari kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan nanti bisa dikomen untuk kita bisa diskusi lebih lanjut nanti. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa sih kak kelasnya? Gak apa-apa ya, Jo. Oh sih.